Al-Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid bainal maghrib wal isya yaqra 3000 marrah min surat Al-Ikhlas. Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid di antara waktu maghrib dan isya beliau habiskan membaca surat Al-Ikhlas 3000 kali. Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith 16 tahun tidak pernah meletakkan punggungnya di satu benda apapun. Al-Habib Abu Bakar ibn Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali, saudara-saudara. Kamu baca Yasin paling banyak 40 kali bolak-balik. Itu pun kalau ada hajat, ziarah keluar Batam, ziarah ke Empang, kalau ada maunya, biar rumah laku, biar mobil laku, baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu keadaan mereka, itu amalan mereka para salafun saleh. Kita tidak bisa ikuti gaddaman ala gaddamin, selangkah demi selangkah kamu ikuti mereka. Dengan kamu mengikuti mereka, kata Habib Ali apa? Allah akan mencintai kamu sebagaimana Allah mencintai mereka. Maksudnya Allah akan menganugerahkan kepada kamu apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka Allah kasih ilmu wahbi, kamu Allah kasih ilmu wahbi. Mereka Allah kasih ilmu laduni, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih ilmu laduni. Mereka Allah subhanahu wa ta'ala kasih karamah, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih karamah. Nggak percaya? Datuknya Habib Ali Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas, beliau punya satu murid yang bernama Syekh Ali Baros. Sampai-sampai dalam riwayat dikatakan bahwasanya magam kedudukan Habib Umar berikan kepada Syekh Ali Baros. Kenapa? Kalau mau dilihat waktu masa khidmat beliau dengan masa taklimnya beliau kepada Habib Umar, itu lebih banyak masa khidmat daripada masa belajarnya beliau. Karena begitu beliau setia mengikuti Habib Umar, sampai-sampai magamnya beliau berikan kepada Syekh Ali Baros. Singkat cerita, Habib Umar punya anak orang alim, wali, orang soleh, namanya Habib Husin. Ini Habib Husin suka gambus. Habib Husin datang ke Imam Haddad, ya Habib Abdullah, alifni kitab min fadilatil gambus. Habib, tolong karangkan untuk saya kitab yang menjelaskan tentang keutamaannya gambus. Habib Abdullah bilang, tunggu dulu, saya mau rundingan sama Syekh Ali Baros. Sebab magam kamu punya ayat itu diberikan kepada Syekh Ali Baros. Akhirnya ketika beliau pergi ke Syekh Ali Baros, apa jawaban Syekh Ali Baros? Apa-apa yang disukai oleh ayahmu aku pun suka, dan apa-apa yang dibenci oleh ayahmu aku pun benci. Akhirnya Habib Abdullah tidak jadi mengarang kitab tersebut. Ini keutamaan Allah berikan kepada Syekh Ali Baros. Kenapa? Karena beliau mengikuti orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu jauh dari ulama, jangan kamu jauh dari orang-orang soleh. Jadikan beliau sebagai teladanmu, uswahmu, qudwahmu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Saudara-saudara, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kun aliman, jadilah kalian itu orang-orang alim, jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Beb, saya nggak bisa jadi orang alim, beb, nggak bisa jadi orang alim. Kun muta'alliman, jadilah kalian penuntut ilmu, jadilah kalian santri, jadilah kalian orang yang ngaji. Beb, saya udah tua, nggak bisa jadi santri saya, beb, udah ketuaan. Kun mustami'an, jadilah kalian pendengar ilmu, pendengar nasihat ulama, pendengar mutiara-mutiara hikmah ulama, menjadi pendengar nasihat-nasihat yang keluar dari mulutnya ulama. Beb, saya nggak punya waktu, beb, saya kerja, sibuk urusan dunia. Jadi orang alim nggak bisa, jadi santri nggak bisa, jadi pendengar nggak bisa. Pilihan terakhir bagi kamu, kun muhibbat, jadilah kamu pecinta, pecinta ulama, pecinta orang soleh, pecinta ilmu, pecinta majelis. Udah jadi orang alim enggak, santri tidak, pendengar tidak, pecinta juga tidak. Jangan kamu jadi golongan yang terakhir. Siapa golongan yang terakhir? Golongan yang terakhir adalah pembenci para ulama, pembenci orang-orang soleh, pembenci para habaib, pembenci para kiai. Udah orang alim bukan, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan, pembenci ulama. Iya, ini manusia terkutuk. Qala Rasul al-anun nas, Nabi berkata, manusia yang paling laknat, manusia yang paling bangsat, manusia yang paling biadab, yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada aku, dan tidak cinta kepada ulama. Ini manusia yang paling bangsat. Saudara-saudara,
Sekarang kemarin-kemarin kita ketahui para ulama, para kiai, para habaib, beliau-beliau diintimidasi, beliau-beliau diancam. أهلا وسهلا بالحبيب 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 غير العالم الفاضي غير العالم الفاضي Pinjam powerbank. Syukron, syukron. Bentar ya, bentar ya. صلوا على محمد. Selamat datang kepada guru kita Sayyidina Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau. Allah berikan kepada kita manfaat daripada ilmu-ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjut. Qala Rasul, berkata Nabi Muhammad tadi, kun aliman, jadilah kalian orang-orang alim, jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Beb, saya nggak bisa jadi orang alim, saya nggak bisa jadi orang yang berilmu. Kun muta'alliman, jadilah kalian para pelajar, jadilah kalian para santri. Beb, saya udah tua, nggak bisa jadi santri. Kun mustami'an, jadilah kalian para pendengar, pendengar nasihat ulama.
pendengar ilmu ulama, pendengar hikmah-hikmah mutiara yang keluar dari mulut-mulut ulama. Saya nggak bisa jadi pendengar, nggak punya waktu. Kun muhibban, jadilah kalian pecinta ulama, pecinta para ustadz, pecinta para kiai, pecinta para habaib. Ini pilihan terakhir bagi engkau. Engkau tidak bisa lagi, itu pilihan terakhir bagimu. Kalau kamu nggak bisa jadi pecinta, jangan kamu jadi golongan yang terakhir. Siapa golongan terakhir? Golongan terakhir udah ulama bukan, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan, pembenci ulama iya. Ini manusia paling terkutuk, manusia paling bangsat. Kalau Rasul al-anun nas man lam yuhibbullah walam yuhibbi walam yuhibbul ulama. Kata Nabi, manusia yang paling terlaknat, manusia yang paling terkutuk adalah manusia-manusia yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada aku, dan tidak cinta kepada ulama. Ini manusia-manusia paling bangsat, manusia-manusia paling biadab, manusia-manusia paling terkutuk, siapapun dia, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, telah banyak kita ketahui bahwasanya kemarin banyak daripada beberapa oknum pemerintah mereka mau mengancam ulama. Salah satunya guru kita Habib Rizik bin Husain bin Syihab, mau diancam ditangkap, mau diancam dimasukkan penjara. Disangkanya kita para habaib takut kali, disangkanya kita para habaib pengecut kali. Kami para habaib, kami bukan pengecut, kami bukan biadab, kami bukan pecundang. Di dalam darah kami mengalir darah datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, mengalir darah perjuangan, mengalir darah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak takut diancam, kami tidak takut dipenjara, kami tidak takut dibunuh. Kami punya datuk-datuk sudah biasa dibunuh, biasa diancam, biasa dicaci maki. Datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dihina, dicaci maki di mimbar-mimbar, sampai-sampai beliau dibunuh, beliau terbunuh. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim, saudara-saudara. Kami punya datuk Sayyidina Husain bin Ali. Husain bin Ali, beliau dibunuh, dipenggal kepalanya, terpisah dari jasad. Kenapa beliau dibunuh? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Kami punya datuk Sayyidina Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ibn Fatimah bint Rasulullah. Beliau wafat diracun, beliau diracun sampai mati. Kenapa? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Saudara-saudara, darah-darah beliau mengalir dalam tubuh para habaib yang saat ini berada di hadapan kalian. Kami tidak akan pernah takut dengan kalian ancam. Semakin kalian bungkam mulut kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Saudara-saudara, jikalau mereka mengancam-ancam para ulama, ancaman mereka tidak akan kami jadikan air yang memadamkan semangat kami. Ancaman mereka para pengkhianat bangsa, para musuh-musuh agama, akan kami jadikan api yang menambah semangat juang kami untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau mereka para pengkhianat bangsa, para pengkhianat rakyat, jikalau mereka maju satu langkah membela Ahok, karena membela Ahok sampai mereka memusuhi para ulama, memusuhi para habaib, memusuhi para kiai. Jikalau mereka maju satu langkah untuk melawan para habaib, melawan para kiai, melawan para ustadz, kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah. Sekalipun kami harus mati, sekalipun kami harus bermandikan darah, sekalipun kami harus mengambil bagian tubuh kami yang telah terpecah belah. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan engkau jauh dari ulama, ikuti mereka, jadikan mereka sebagai teladanmu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Kalau engkau mengikuti para ulama, mengikuti para habaib, para kiai, beliau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu, engkau pun akan dianugerahkan sesuatu. Mereka dimuliakan, diutamakan, engkau pun akan dimuliakan dan diutamakan oleh Allah. Yang terakhir, saudara-saudara, tentang Maulid Nabi yang jarang kita tahu. Kalian semua tahu Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Yang jarang kita tahu kapan Allah menciptakan wujudnya Nabi di dalam perut ibunya. Perhatikan, Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau berkata, Allah menghendaki wujudnya Nabi Muhammad di dalam perut ibunya pada hari Kamis malam Jumat
di bulan Rajab. Ingat-ingat itu. Allah ciptakan wujudnya Nabi dalam perut ibunya pada hari Kamis malam Jumat di bulan Rajab. Kita doakan guru-guru kita khususnya Habib Rizik, semoga Allah berikan kemenangan bagi kita semua. Allah berikan kemenangan kepada para ulama. Allah berikan kemenangan bagi para habaib dan bagi para kiai. Dan satu lagi saya ingatkan kepada para pemerintah. Kalian pemerintah, jangan kalian kira, jangan kalian anggap Habib Rizik dan para ulama berjuang melawan Ahok, jangan kalian kira ada urusan politik. Tidak ada urusan politik. Tidak ada sangkut pautnya sama politik. Kami para habaib, datuk kami dari dulu paling anti sama urusan politik. Jangan kalian pikir Habib Rizik gila kekuasaan, para ulama gila pengen ini, tidak ada. Tidak ada urusan politik. Sampai datuknya para habaib Al-Habib Hussein ibn Syekh Abu Bakar bin Sa'din, beliau berkata, andaikan pangkat jabatan pemerintah bisa dipegang oleh seekor binatang, demi Allah kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat dan jabatan tersebut, saking hilangnya bagi kami. Oleh karena itu semoga Allah berikan kemenangan kepada beliau. Allah berikan kemenangan kepada seluruh para kiai, para habib yang berjuang di belakang beliau. Dan Allah hancurkan musuh-musuh negara, Allah hancurkan musuh-musuh agama. Amin ya rabbal alamin. Bismillah babuna, tabarak hidaduna, yasin satfuna, kaf hayain suat kifayatuna, fasayakfikahumullah wa huwa sami'ul alim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan kathiran jaza tausiah yang disampaikan oleh Hadratul Mukarram Al-Habib Bahar Ibn Ali bin Smith, mudah-mudahan menambah daripada kesemangatan juang kita untuk membela daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Kepada selamat datang kita ucapkan kepada guru kita, gudua kita, imam kita, pimpinan daripada umat muslim Nusantara dan pimpinan Front Pembela Islam Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah senantiasa sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, dan Allah senantiasa berikan keberkahan dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mintakan kepada beliau untuk menyampaikan daripada tausiahnya kepada kita semuanya. Kepada Hadratul Mukarram Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Allahumma shalli wa sallim wa barik abduhu wa alaihi. rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli wa sallim wa نسأل barik الله alaihi. سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai dan segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf. Lewat tengah malam saya baru bisa sampai ke Bekasi. Karena tadi ada 2 acara besar di Jakarta Barat dan di Jakarta Timur. Tabligh akbar yang dihadiri juga oleh puluhan ribu umat Islam. Dan saya melihat saat ini mereka betul-betul sedang membutuhkan arahan dalam rangka untuk menghadapi Pilkada di Jakarta tanggal 19 April yang akan datang. Karena itu tadi dari gunung sana sengaja saya bela betul bagaimana saya bisa hadir di Jakarta Barat dan di Jakarta Timur. Dan alhamdulillah semua acara berjalan lancar. Dan saya tidak sangka kalau di sini ternyata belum bubar. Saya pikir tadi jam 12 sudah selesai. Tadi saya turun dari Kondet, saya tanya kepada Habib Ahmad, kalau umat sudah bubar, saya mau balik ke gunung. Kalau belum bubar, saya datang ke Bekasi. Dapat kabar dari beliau, umat masih menunggu, masih banyak habaib yang ceramah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan semoga Bekasi ini menjadi Madinah Thayyibah, Madinah Salihah, Madinah Mubarakah. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibail kiram, nasihat demi nasihat sudah sama kita dapat, tausiah demi tausiah sudah sama kita dengarkan dari para habaib kita, para kiai kita yang luar biasa. Barusan saya dengar bagaimana Habib Bahar bin Smith menyampaikan ceramahnya dengan begitu berapi-api. Ini menunjukkan bagaimana regenerasi di kalangan habaib akan terus berlangsung sampai kapanpun juga. Hilang satu, tumbuh 1000. Saudara, jadi nggak usah khawatir. Satu habaib dibunuh karena bela Islam, satu kiai dibunuh karena bela Islam, besok akan tampil ribuan habaib dan kiai lainnya yang akan melanjutkan perjuangan untuk menegakkan Islam. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik Yang penting alaihi. saudara, apa yang tadi disinggung oleh Habib Bahar yang betul-betul harus diperhatikan. Yang penting adalah umat tetap bersatu di bawah komando para ulama. Betul? Siap ikut ulama? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap terus berjuang? Siap. Siap ikut habaib? Siap. Siap ikut kiai? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Selama kita bersatu, saudara, dengan tujuan mencari ridha Allah, tidak ada satupun kekuatan musuh yang akan mampu untuk menumbangkan kita. Maka itu Allah amanatkan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tegas Allah sampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada hukum Allah, kepada kitab Allah, kepada aturan Allah, kepada syariat Allah. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Wajib kita bersatu dalam iman, kita bersatu dalam Islam, kita bersatu dalam ihsan, kita bersatu di dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Betul? Sekali lagi saya tanya, siap bersatu? Siap. Siap berjuang bersama? Siap. Siap membela Allah? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Saudara, kenapa persatuan begitu penting? Kenapa persaudaraan begitu penting? Oh, ada yang mengatakan karena persatuan itu sumber kekuatan. Tapi saudara, ada yang lebih penting dari sekedar kekuatan. Nabi kita Sayyiduna Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa sallallahu barik alaihi alaihi. wasallam mengatakan dalam hadisnya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Alaikum bil jamaah,
Wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersatu, berjuang bersama, bersaudara, bahu membahu, gotong royong, tolong menolong satu sama lainnya, saudara. Kenapa Nabi memberikan rahasianya kepada kita? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu menyertai jamaah, ada pada kebersamaan, ada pada persatuan dan persaudaraan. Ini saudara rahasianya. Artinya persatuan itu bukan sekedar sumber kekuatan, ada yang lebih penting daripada itu. Itu sumber pertolongan Allah, sumber keberkahan dari Allah, sumber ridho Allah. Artinya apa, saudara? Sehebat apapun kita, sebanyak apapun jumlah kita, sekuat apapun tenaga kita, kalau Allah tidak tolong, kita menjadi lemah, saudara. Tanpa pertolongan Allah, kekuatan kita nggak ada gunanya, saudara. Kekayaan kita tidak ada artinya, saudara. Tapi sekecil apapun kita, selemah apapun kita, semiskin apapun kita, manakala pertolongan Allah ada bersama kita, keberkahan Allah menyertai kita, niscaya kelemahan kita akan berubah menjadi kekuatan, saudara. Allahu Akbar. Begitu saya mau tanya semua, saudara siap meraih pertolongan Allah? Siap. Siap meraih keberkahan Allah? Siap. Betul. Betul. Sungguh. Tunggu. Takbir. Allahu Akbar. Kalau begitu siap bersatu. Siap. Siap bersaudara. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Jadi jangan lagi umat Islam dipecah di antara kita, jangan. Kita nggak boleh pecah lagi, saudara. Khususnya di Bekasi, yang maulid, yang nggak maulid, semua mesti bersatu. Setuju? Yang tawasul, yang nggak tawasul, semua mesti bersatu. Setuju? Yang tahlil, yang nggak tahlil, semuanya mesti bersatu. Setuju? Jangan kita dipecah belah dengan permasalahan khilafiyah. Betul? Betul? Musuh kita bukan sesama muslim, tapi musuh kita, saudara, adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang membantu orang-orang kafir untuk menghancurkan umat Islam di negeri ini, saudara. Kita sama tanya semua, siap bela agama? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap lawan musuh-musuh Islam? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Nah, begitu saya mau informasikan pada malam hari ini untuk umat Islam di Bekasi, ketahuilah tanggal 19 April saat nanti digelar pilkada di Jakarta, sesungguhnya itu bukan pertarungan antara Anies dan Ahok, bukan, sudah. Sesungguhnya itu bukan pertarungan antara Arab dan Cina, saudara, bukan. Sesungguhnya itu bukan pertarungan antar partai pendukung mereka, saudara, bukan. Tapi itu pertarungan antara pembela agama dan penoda agama. Itu pertarungan antara pembela Islam dan penista Islam. Itu pertarungan, saudara, antara kita umat Islam dengan orang-orang kafir dan munafik yang ingin menghancurkan kita semua. Maka itu saya mau tanya semua, saudara, berarti pertarungan itu bagi kita penting tidak? Penting. Penting tidak? Penting. Penting tidak? Penting. Siap rebut Jakarta? Siap. Siap raih Jakarta? Siap. Siap menangkan pertempuran? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Bukan, itu bukan pertarungan Anies dan Ahok. Itu soal kecil, soal Anies dan Ahok, saudara. Ini bukan pertarungan antar partai. Itu soal kecil. Ini pertarungan, saudara, antara pembela agama Islam dengan penoda agama Islam. Musibah buat kita semua, bukan hanya untuk warga Jakarta, bahkan musibah untuk umat Islam se-Indonesia, termasuk umat Islam di Bekasi, jika ibu kota negaranya harus dipimpin oleh penoda Islam, penoda Al-Quran, penghina ulama, orang yang selalu ingin mengobok-obok kita, saudara. Dan ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Satu musibah besar, satu musibah besar, penista agama, penoda Al-Quran kok digadang-gadang, saudara. Bahkan orang Islam sendiri yang menggadang supaya mereka jadi pemimpin kita, kurang ajar. Masya Allah, hati-hati, saudara, hati-hati. Kemarin sudah ada pimpinan partai yang mengatakan bahwa si kafir ini akan digadang untuk jadi wakil presiden di masa yang akan datang. Nauzubillah min dzalik.
Sengaja tidak sengaja itu sudah diucapkan oleh pimpinan satu partai, saudara. Hati-hati. Makanya tadi saya katakan, ini bukan hanya pertempuran orang Jakarta, bukan. Ini pertempuran umat Islam Indonesia, saudara. Dan mereka begitu sombong, mentang-mentang mereka punya modal, mentang-mentang mereka kaya raya, mentang-mentang 9 konglomerat terkaya di Indonesia mendukung mereka, saudara. Mereka pikir mereka bisa beli semua kita. Mereka bisa beli eksekutif, bisa beli yudikatif, bisa beli legislatif, bisa beli KPU, bisa beli KPUD. Mereka bisa beli televisi, mereka bisa beli semua pejabat. Mereka bisa beli Pemda maupun pemerintah pusat. Tapi mereka lupa atau mereka tidak tahu bahwa iman orang yang bertakwa tidak akan pernah bisa dibeli, saudara. Persaudaraan umat Islam tidak bisa dibeli, saudara. Persatuan umat Islam tidak bisa dibeli oleh benda, harta benda. Betul, betul. Takbir. Begitu saya mengajak umat Islam, khususnya di Jakarta dan umumnya di seluruh Indonesia, mari kita berjuang. Kita jadikan 9 naga menjadi 9 cacing besok, saudara. Tidak boleh kita kalah lawan mereka, betul? Mereka sombong dengan kekayaan mereka, mereka sombong dengan perusahaan mereka. Kita punya backing maha kaya, zat yang kekayaannya tidak pernah punah, zat yang kekayaannya tidak terbatas. Siapa yang maha kaya? Allah. Siapa yang maha kaya? Allah. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha agung? Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Yakin dengan pertolongan Allah. Yakin kita membela Allah, saudara. Insya Allah 9 naga besok menjadi cacing WC. Amin, amin ya Rabb. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa kita harus yakin? Karena Allah berjanji dalam Al-Quran. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Janji Allah, saudara. Ayo sama tanya, siapa yang berjanji? Siapa yang berjanji? Apa Allah ingkar janji? Tidak. Apa Allah bohong dengan janjinya? Tidak. Apa Allah dusta dengan janjinya? Tidak. Apa Allah menipu hambanya? Tidak. Siapa yang maha benar? Allah. Siapa yang maha pasti menepati janji? Percaya dengan janji Allah. Allah. Yakin. Yakin. Takbir. Allah. Allah janji kalau kita berjuang membela Allah, memenangkan Allah, pasti Allah akan memenangkan kita semua. Ini saya berani katakan pasti, pasti, bukan mungkin, bukan. Loh, kenapa saya katakan pasti? Karena yang berjanji adalah Allah, yang berjanji adalah Zat yang tidak pernah dan tidak akan pernah berdusta. Innallaha la yukhliful. Allah tidak pernah dan tidak pernah mengingkari janjinya, saudara. Maka itu masukkan dalam jiwa kita, hati kita, sanubari kita yang paling dalam. Untuk apa? Untuk mengorbankan segala milik kita hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Setiap hari kita berikrar di hadapan Allah, setiap hari kita baca dalam sholat kita, saudara. Mari saatnya kita buktikan jiwa kita, harta benda kita, nyawa kita hanya untuk Allah, hanya untuk Allah, dan kita harus siap berkorban untuk Allah. Betul? Yang berjuang mati, yang tidak berjuang mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang kelaparan mati, yang kekenyangan mati, rakyat mati, pejabat mati. Apa mesti kita takutkan dengan kematian, sudah? Berani mati, takut mati, sudah. Ayo saya mau tanya sekali lagi, yang berani mati gak? Jawab yang keempat, yang berani mati gak? Mati. Yang takut? Mati. Yang berjuang mati gak? Mati. Yang gak berjuang? Mati. Yang ke medan tempur mati, yang di tempat tidur? Mati. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Nah, sekarang tinggal kita punya pilihan di mana kita mau mati, saudara. Mohon kepada Allah agar kita mati dalam husnul khotimah. Amin ya Rabb. Amin. Dalam kebaikan. Amin. Mati dalam perjuangan. Amin. Mati dalam membela Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabb. Amin. Mati dalam membela Islam. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Karena itu jangan mundur sama sekali, saudara. Jangan. Mereka punya duit, mereka bisa kriminalisasi ulama,
Mereka bisa bayar oknum-oknum yang ada, saudara. Ulama mau dikriminalisasi, habaib dikriminalisasi, kemudian mereka mau sebar fitnah, mereka mau jelek-jelekan para habaib dan para ulama kita. Enggak, para ulama tidak akan mundur, saudara. Enggak, jangankan 15 perkara, 15 kasus kau buat untuk kriminalisasi ulama, 1.500 kasus sekalipun ulama habaib tidak akan pernah mundur. Allahu Akbar. Takbir. Kalau para habaib dan para ulama sudah siap mati, apalagi di penjara. Kalau mereka sudah siap mati, apalagi difitnah. Kalau mereka sudah siap mati, apalagi diculik dan dianiaya. Kalau mereka sudah siap mati, apalagi difitnah, dijelekan, dicaci maki. Mereka semua sudah siap mati di jalan Allah, saudara. Maka itu, saudara, saya ingatkan dan saya ingatkan sekali lagi pada umat Islam, jangan kita berkelahi-kelahi. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap. Betul? Betul. Nah, karena itu saya mau kasih tahu, saudara, bahwa nanti tadi di Kondet itu kita kumpulkan 2.000 lebih jawara-jawara Betawi, saudara. Alhamdulillah. Dari 120 perguruan silat. Masya Allah. Dan mereka tadi sudah deklarasi untuk berjuang bersama para habaib dan ulama. Dan nanti kita akan juga kedatangan tamu-tamu dari jawara-jawara se-Jabodetabek, juga para jawara dari Banten dan pendekar-pendekar dari Jawa Barat, saudara. Mereka semua akan kita turunkan pada tanggal 19 April saat digelar pilkada di DKI Jakarta untuk menjaga TPS-TPS. Siap, Allahu Akbar. Tidak diintimidasi, tidak diteror, tidak ditipu, tidak dicurangi. Kalau ada antek-antek, saudara, seperti Iwan Bopeng dan kawan-kawannya yang coba-coba melakukan pertahanan di TPS, akan kita sikat, akan kita libas, gak bakal kita biarkan mereka. Allahu Akbar. Takbir. Begitu saya tanya masyarakat Bekasi, mau ikut tidak? Siap kawal pilkada Jakarta? Siap kawal pilkada Jakarta? Siap awasi pilkada Jakarta? Takbir. Ada yang tanya sama saya, Habib, mereka punya duit, mereka punya uang, apa mungkin kita akan menang? Saya hanya menjawab, janji Allah pasti menang, asal kita ikhlas, asal kita hanya mencari ridho Allah, enggak usah khawatir, insya Allah kita akan menang. Amin ya Rabb, amin. Andai kata kita menang, mereka kalah, mereka kan punya duit, mereka akan bayar preman-preman di mana-mana. Lalu bagaimana kalau mereka bikin kerusuhan? Saya jawab, itu yang saya tunggu. Nah, Itu yang mantap. Allahu Akbar. Betul? Betul. Sebab kalau sekarang ini perang urat salat kapi. Ya, betul. Betul? Betul. Saya pengennya perang beneran. Betul, Habib. Udah lelah. Iya, benar. Udah? Allahu Akbar. Kita nggak boleh nyari gara-gara, kan mesti sabar. Iya. Dia yang nyari gara-gara, ya kita makan. Makan. Borong. Kita borong. Nanti kalau mereka bikin onar kerusuhan, jangan terpancing. Saya jawab, kalau mereka mancing, bukan saya tidak terpancing, saya makan pancing-pancingan. Ya, borong kalian, Habib. Setuju. 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 Pancingnya, kayaknya orangnya keren. Oh, ya. Emang itu yang kita tunggu, mundur tidak? Tidak. Mundur tidak? Tidak. Makanya para jawara semua, saudara, yang kita kumpulkan, para pendekar, para laskar-laskar FPI se-Jabodetabek, Banten maupun Jawa Barat, saudara, nanti siap diajak damai jadi, diajak perang juga jadi, saudara. Kalau mereka coba-coba bikin kerusuhan di Jakarta, kita layani. Ikan bawal, buah terong, lu jual, gua borong. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Nah, begitu juga dari Bekasi, jawara-jawaranya, pimpinan Bapak Damin Sada sudah menyatakan siap ikut ulama, siap ikut habaib, siap untuk membela Islam. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Hidup Islam. Hidup. Hidup Bekasi. Hidup. Hidup habaib. Hidup. Hidup kiai. Hidup. Hidup santri. Hidup. Hidup jawara. Hidup. Hidup pendekar. Hidup. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah kita mundur, betul? Betul. Siap maju terus? Siap. Siap maju terus? Siap. Siap berjuang terus? Siap. Nah, karena itu saya minta maaf kepada beberapa daerah.
Banyak undangan sampai 19 April di luar Jakarta yang terpaksa saya batalkan, saudara. Karena saya dan kawan-kawan sudah bertekad sampai tanggal 19 ini kita terus mau keliling di Jakarta, dari masjid ke masjid, musola ke musola, majelis ke majelis, dari gang ke gang dan lorong ke lorong. Dan kemarin kami sudah keliling di Kepulauan Seribu, saudara. Ternyata masyarakat di sana banyak dibohongi, banyak ditipu, banyak dijebak. Dan kemarin begitu kita datang, banyak mereka yang menyesal, banyak mereka yang menangis, saudara. Banyak ibu-ibunya yang nggak ngerti apa-apa, diancam, saudara, oleh kelompok-kelompok tertentu. Bahkan ada lurah yang terlibat, ada camat yang terlibat, saudara, ada pejabat yang terlibat. Dan ini nggak boleh kita biarkan lagi, saudara. Kita akan terus galang kekuatan, masuk ke lorong, masuk ke kampung. Umat Islam harus kita selamatkan. Nggak boleh mereka diintimidasi oleh siapapun, betul? Begitu saya mau tanya masyarakat Bekasi, kira-kira siap kawal Pilkada Jakarta? Siap. Siap kawal Pilkada Jakarta? Siap. Siap bantu masyarakat Jakarta? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Nah, karena itu pesan saya juga, saya mendengar berita para habaib dan ulama, saudara, sebelum pilkada nanti mereka akan turun lagi di Jakarta. Walaupun tanggal belum ditetapkan, tapi saya sudah mendengar beritanya. Mereka mau ajak umat Islam turun lagi di Jakarta, khususnya alumni 212, untuk mengingatkan masyarakat Jakarta, membangkitkan semangat mereka, agar mereka tidak ragu-ragu untuk merebut kembali Jakarta. Setuju? Iya. Sekarang saya mau tanya masyarakat Bekasi, kalau besok para habaib dan ulama di Jakarta mengundang, siap datang? Siap. Siap datang? Siap. Siap datang? Siap. Kalau dihalang-halangi tetap siap datang? Siap. Kalau diancam tetap siap datang? Siap. Betul? Betul. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Masa bodoh dengan ancaman, betul? Bodoh amat. Masa bodoh dengan rintangan, betul? Siap. Betul? Sekali berjuang tetap berjuang, peduli setan dengan segala ancaman, betul? Takbir! Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham tidak? Sekali lagi saya tanya, kalau diundang oleh ulama kiai di Jakarta, siap hadir? Siap datang? Datang lagi, turun lagi seperti 212, saudara. Yuk mari kita lihat anugerah Allah. 212 digembosi, diteror, diancam, di daerah-daerah bis-bis nggak boleh disewakan, saudara. Betul? Betul? Bahkan ada tokoh-tokoh masyarakat yang dibujuk, dibayar untuk tidak menurunkan umat, saudara. Luar biasa, digembosi di mana-mana, dikempesi di mana-mana. Bahkan masyarakat ditakut-takuti, jangan turun, nanti chaos, nanti kerusuhan, nanti ada pertumpahan darah. Jangan turun, nanti ada kiai dibunuh, nanti ada habib ditembak, ditakut-takuti. Tapi begitu datang waktunya, saudara, tanggal 2 Desember, ternyata tidak kurang, saudara, dari 7 juta orang, bahkan hampir 8 juta umat Islam dari berbagai kelompok, golongan. Mereka tidak peduli aliran mereka. Mereka nggak bertanya kau FPI, kau NU, kau Muhammadiyah, kau Al-Irsyad, kau PUI. Enggak. Yang mereka tanya kau Islam, saya Islam. Kita datang sama-sama bela Islam. Betul? Betul. Betul. Saya mau tanya, saudara, aksi 212 yang sudah digembosi, diteror, diancam, ternyata tetap yang datang banyak, tetap berkah luar biasa. Itu pertolongan siapa? Jawab yang keempat, pertolongan siapa? Anugerah siapa? Anugerah siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Takbir! Mana tuh duit 9 cacing? Nah, apa duit mereka bisa menghalangi umat Islam, saudara? Tidak. Mana tuh duit 9 cacing, saudara? Mereka sudah bayar televisi agar tidak meliput kita, saudara. Tapi televisi kebingungan. Ini kalau tidak diliput, ini dalam sejarah dunia baru pertama kali terjadi, saudara. Akhirnya dibayar, liput jalan terus, saudara. Alhamdulillah. Itu karunia siapa? Anugerah siapa? Bisa 9 cacing mencegah? Betul? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! 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 Siap rebut Jakarta! Siap rebut Indonesia! Siap kawal pilkada Jakarta! Siap
ulama yang istiqomah dan para habaib mengundang, tolong Anda datang. Jangan percaya isu. Oh jangan datang, Habib Rizik nggak datang. Nah, kadang-kadang begitu saudara. Jangan datang, FPI nggak turun. Ada nggak isu begitu? Ada nggak isu begitu? Nah, jangan didengarin saudara. Pokoknya kalau udah ulama, habaib undang, mau dari FPI ke, mau dari GNPF MUI ke, mau dari FUI ke saudara. Yang penting kalau sudah menunjukkan kebersamaan kita untuk tujuan kita menegakkan Islam, turun rame-rame, tunjukkan persatuan kebersamaan kita. Setuju? Takbir! Takbir! Begitu saya mau tanya sekali lagi, siap bela Allah? Siap! Siap bela Rasul? Siap! Siap bela Nabi? Siap! Siap bela Quran? Siap! Ingat saudara, Allah sudah satukan kita dengan Al-Quran. Betul? Betul? Al-Quran dijadikan oleh Allah sebagai imam kita. Al-Quran dijadikan oleh Allah sebagai pedoman kita. Al-Quran dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk kita. Dan dengan Al-Quran Allah menyatukan umat Islam. Kita turun 212 untuk bela Quran. Kita turun sebelumnya 411 untuk bela Quran. Sudah sampai para ulama dikriminalisasi gara-gara bela Al-Quran, saudara. Nah karena itu saudara, yuk tumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Bela Al-Quran, baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran, dan amalkan isi kandungan Al-Quran. Insya Allah. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semua Al-Quran iman kami, semua Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Tangan semua, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Lagi Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
barik alaihi wa ala alihi washabihi. Nah, yang terakhir saudara, saya minta bantuan Anda semua. Selain perjuangan fisik yang kita lakukan dengan berbagai macam strategi yang sedang kita terapkan, tapi jangan lupa musuh kita ada kelihatan, ada yang nggak kelihatan, sudah. Betul. Maka itu kita juga melawannya harus dohiran, batinan. Karena itu nggak cukup hanya dengan berpikir, dengan ilmu, tapi juga harus ada kekuatan zikir. Saudara, jangan lupa, jangan sampai kita pikir tanpa zikir, kering, saudara. Jangan juga zikir tanpa pikir, nggak boleh, saudara. Nah, pikir dan zikir harus seiring sejalan, karena ya, kami minta kepada umat Islam di sela-sela kesibukannya baca ratib, baca hizib, baca wirid, baca zikir, baca sholawat, baca semua apa yang bisa dibaca. Tentunya Al-Quran yang nomor 1, saudara. Baca ratibul Imamul Aqtas, baca ratibul Imamul Haddad, baca saudara Wirdul Latif lil Imam Nawawi, baca Hizbun Nasr lil Imam Sazali dan lil Imam Haddad. Baca, saudara. Jangan main-main dengan zikir-zikir tersebut. Itu ulama-ulama tersebut yang saya sebutkan tadi, itu menyusun zikir tersebut, saudara, bukan sembarangan. Mereka berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Setiap zikir yang mereka tuliskan ada sumbernya. Ada yang dari ayat Quran, ada yang dari hadis Nabi, ada yang dari aqwalus salaf. Saudara, amalkan, saudara. Sebab tadi kita sudah sampaikan, saudara, bagaimana kita mau menang dalam perjuangan, saudara, kalau tidak ada pertolongan Allah. Bagaimana Allah tolong kita kalau kita sombong nggak mau minta pertolongannya, saudara. Jadi catat baik-baik, saudara, bahwa doa tanpa usaha adalah kosong. Usaha tanpa doa adalah sombong. Orang usaha tanpa doa sombong. Dia pikir dia bakal berhasil tanpa pertolongan Allah. Sementara doa tanpa usaha kosong, saudara, kurang berkahnya. Maka itu yuk, mari baca ratib, baca hizib, baca wirid, baca zikir. Perkuat batin kita, perkuat benteng kita. Musuh kita nggak main-main, saudara. Ini musuh kita nggak main-main. Ini musuh kita berat, saudara. Coba bayangkan, saudara, seorang kafir menista agama, menista Al-Quran, susah betul, saudara. Kita prosesnya susah, kita laporinnya susah, saudara. Sampai pengadilannya diulur-ulur. Coba kita lihat, umat Islam sudah turun, beberapa kali turun, jutaan orang turun, tapi dengan tanpa punya rasa malu. Para pemodal tetap melindungi mereka, orang-orang yang dibeli tetap melindungi mereka. Mereka sudah pamer kekuatan di depan kita, kekuatan politik, kekuatan duit, kekuatan finansial. Musuh kita berat, saudara. Tanpa pertolongan Allah, kita nggak bakal bisa menang mereka. Maka itu yuk, ketuk pintu rahmat. Setuju? Setuju? Yang wajib jangan kita tinggal. Sholat, baca Quran jangan ditinggal. Sholawat buat Nabi jangan ditinggal. Kita tambah dengan zikir, dengan wirid, dengan ratib, dengan hizib. Setuju tidak? Setuju. Siap zikir, siap sholawat, siap berdoa, siap bentengi lahir kita, siap bentengi batin kita. Takbir, takbir. Nah, itu yang saya mau amanatkan, saudara. Karena musuh kita berat. Dan jangan lupa, iblis dan bala tentaranya bantu mereka, saudara. Ini musuh yang gak kelihatan dengan mata kita, saudara. Jangan Anda pikir iblis tidak menyerang kita, setan tidak menyerang kita. Dan ingat, saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quran dengan tegas, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu bagi kamu sekalian musuh yang nyata. Artinya iblis dan para tentara setannya tidak akan diam melihat persatuan kita, melihat kebersamaan kita. Mereka akan mengadu domba kita, menghancurkan persaudaraan kita. Maka itu bentengi diri kita, saudara, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan doa, dengan sholawat, dengan zikir. Insya Allah iblis dan para tentaranya tidak akan pernah bisa menguasai kita, saudara. Dan itu sekali lagi saya tanya semuanya, siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Siap bentengi diri dengan zikir? Siap.
alaihi wasallam. Nah karenanya kalau ada majelis-majelis zikir, majelis-majelis wirid tertentu sudah. Jadi bukan hanya tabligh akbar kita datang, majelis ilmu kita datang, majelis zikir kita datang. Datangi semua, itu benteng-benteng kekuatan kita untuk memperoleh pertolongan Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan bergerak dari tempat dulu. Saudara, sebelum acara ini ditutup oleh guru kita, yaitu Al-Habib Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habibul Mahbub Alwi bin Muhammad Al-Attas, kita doakan agar beliau panjang umur, Amin ya taat Rabb. dan ibadah, Amin. sehat walafiat, Amin. dan agar majelis taklimnya menjadi majlisan ma'muran, thayyiban mubarakan. Amin ya Rabbal. Di sini juga banyak habaib muda kita. Ada Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segar, saudara. Kemudian ada Habib Bahar, ada Habib Abdullah, dan lainnya ada Habib Sen. Saudara, ini semua habaib muda yang luar biasa, punya majalis, punya ummah. Kita doakan agar mereka semua panjang umur, Amin. diberkahi oleh Allah, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. dimakmurkan majelisnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita hadir di sini tidak kita pulang dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni. Amin ya Rabb. Dikuatkan imannya. Amin. Dimantapkan Amin ya Rabb. Islamnya. Amin. Dimuliakan ihsannya. Amin. Dibaguskan akhlaknya. Ditambahkan ilmunya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin ya Rabb. Diberkahi nafkahnya. Amin ya Disembuhkan Rabb. penyakitnya. Amin. Amin ya Rabb. Dilapangkan kesempitannya. Amin ya Rabb. Dimudahkan kesulitannya. Amin. Diharmoniskan rumah tangganya. Amin ya Rabb. Dimudahkan segala urusan dan pekerjaannya. Amin. Dikaruniakan anak keturunan yang soleh dan Amin ya solehah. Rabb. Mendapatkan Amin. kebahagiaan dari dunia hingga Amin ya akhirat. Rabb. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bilqabul. Qabul. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita kembalikan mic ini kepada pimpinan majelis, kepada Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas. Jangan ada yang bergerak. Kita ikuti komando beliau. Siap ikut komando habaib? Siap ikut komando ulama? Betul? Takbir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, saya ingin mengajak kepada antum semua dengan berkumpulnya kita. Kebetulan di dekat kita sini ada rumah sakit. Kita minta dengan barakah kita baca sholawat semua dengan hati yang ikhlas, agar orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit Amin ya Rabb. diberikan kesehatan. Amin ya Rabb. Yang telah pulang ke rahmatullah diampuni dosa dan Amin ya Rabb. Mari kita baca salawat satu kali, kita niat untuk niat kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu saja. Insyaallah mudah-mudahan. Amin ya Rabb. Amin. Allah kembalikan saya seperti semula. Amin. Jazakumullah khairan katsiran jaza tausiah yang disampaikan oleh guru kita Imam Besar umat muslim Nusantara Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Mudah-mudahan kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dan Allah menangkan dalam setiap perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum ditutup daripada majlis ini yang akan dibacakan doa oleh